seperti dari DJ Pak langsung jadi sales Pak. Jadi sales. Waduh, itu motivasinya apa? Maksudnya kok bisa sih dari DJ tiba-tiba ke sales itu? Coba ceritain bagaimana. Motivasinya Depan udah posisi paling top ya. Udah habis dia. Udah kamu Halo Sobat Wuling, ketemu lagi dengan saya Aris di channel Wuling Bekasi ya, channel yang mengulas semua tentang wuling ya. Jadi stay tune terus. Jadi kalau misalnya ada kalian yang mau tahu info terupdate wuling, silahkan nanti di subscribe aja ya. Nah konten kali ini kita akan berbincang ya. Diketahui ngobrol santai aja ya, ngobrol santai. halo. Tegang ini ya. Ya, Pak. Jadi konten kali ini kita akan ya sekedar ngobrol-ngobrol ya dengan Siap, Aris. Bro Hafid ini ya. Ya, Pak. Jadi konten kali ini kita ngobrol biasa dengan Bro Hafid. Nah sebelumnya ya saya ucapkan dulu nih congratulations ya. Selamat untuk Bro Hafid atas kenaikan grade-nya. Jadi untuk di bulan ini jadi SE ya Pak ya. Ya. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Semoga berkah. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini ngobrol-ngobrol aja sih Pak, santai. Jadi Ya, saya depan kamera saya agak ini, Pak. jadi ngobrol-ngobrol. Jadi gini, sebelumnya Sobat Wuling ya. Jadi kita ngobrol dulu, kita tanya ya backgroundnya dulu seperti apa, bergabung di Wuling itu baru 3 bulan ya Pak ya. Iya, Baru 3. Nah sebelum jadi sales nih, Ya. kita ngobrol-ngobrol aja santai ya. Bro Hafid ini apa sih Pak? Sebelumnya Bro Hafid ini Kalau boleh jujur sih belum ada pengalaman sih belum ada pengalaman, di dunia mobil, apalagi dunia sales. belum ada sama sekali ya, Belum ada sama sekali, Pak. belum ada pengalaman sama sekali. Sebelumnya apa Pak? Kerjanya? Sebelumnya sih bertolak belakang, Pak. Saya dunia malam, Pak. Dua malam. Ya, Dunia malam apa? sebenarnya DJ yang lebih tepatnya di orang di joki, Pak. Oh dunia pagi itu ya, pagi dan Ya, malam, malam ya. dan pagi. Wah, Sobat Wuling, luar biasa ya Sobat Wuling. Dari DJ ya yang notabene-nya nggak tahu dunia pemasaran ya. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini, karena memang asal ada kemauan ya pasti ada jalan ya. Seperti dari DJ Pak langsung jadi sales Pak. Jadi sales. Waduh, itu motivasinya apa? Maksudnya kok bisa sih dari DJ tiba-tiba ke sales itu? Coba ceritain bagaimana sih? Motivasinya jujur atau bohong nih, Pak? Ya jujur dong. Oh, jujur. Oke, siap. Jadi motivasinya Awalnya itu ceritanya. awalnya ya saya pengen nunjukin ke Iya. keluarga saya, terutama anak-anak saya kan, dan keluarganya istri dan semuanya lah, bahwa saya bisa kerja di kantoran seperti orang normal pada umumnya. Oh gitu. Nah, pertama sih ya shock sih, baru masuk interview, cuma saya lihat, saya kira itu serem gitu kan, kerja di kantoran tuh yang tegang gitu kan. Iya. Terus ternyata kebetulan kepala cabang saya asik orangnya, pertama kali membuat saya nyaman kan. Oh Jadi gitu. Dengan Pak Sony ya Pak kepala Sony cabangnya. ya, dan terus juga kita ngobrol sama teman-teman, rekan-rekan kerja, dan itu sangat support semua sih. Oh Saat jadi membantu dan humble, yang membuat saya malah lebih nyaman lagi kerja di sini. oh gitu. Jadi kebetulan mungkin lingkungan kerjanya juga Ya, nyaman ya. nyaman. Nyaman. Jadi nah ini sekedar informasi ya Sobat Wuling. Jadi Bro Hafid ini dulunya tuh DJ. Jadi di kehidupan malam dia memang disc jockey ya. Dia bermainnya di Jakarta Selatan ya. Bergaul dengan artis-artis dengan gemerlapnya gitu ya Pak ya. Wah, ini bisa aja, Pak Aris. Jadi akhirnya dia termotivasi ya, mungkin dia begadang dulu ya malam, jadi Ya. dibalik ya, siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Jadi akhirnya mencoba untuk kerja kantoran dengan motivasi ya untuk ya keluarga ya, pasti untuk keluarga. Cuman maksudnya gini Sobat Wuling, jadi kebetulan ini Bro Hafid kan gabung sekitar bulan Juni ya, anggap Juni ya, 3 Ya. bulan ya, 3 bulan. 3 bulan ini, jadi sekedar informasi nih Sobat Wuling. Jadi untuk di sales itu ada grade-grade-nya. Jadi pertama kali masuk itu namanya sales training. Terus kalau udah target tertentu, penjualan tertentu, itu JSE namanya ya, JSE. Nah setelah JSE baru SE. Jadi ada tingkatannya, ada grade. Nah kebetulan Bro Hafid ini memang luar biasa gitu. Artinya baru 3 bulan sudah langsung SE. Jadi grade-nya tuh udah langsung naik gitu ya. Jadi prestasi sih. Makanya saya sangat apresiasi banget nih untuk Bro Hafid ya. Jadi saya juga ya sama-sama. Itu sih sebenarnya kalau boleh jujur itu tidak terlepas
dari atasan dan tim Pak, yang selalu support Pak. Oh gitu ya. Karena tanpa mereka, Makanya sekali lagi nih selamat Thank ya you, Pak. untuk Bro Hafid. Jadi tanpa mereka saya bukan siapa-siapa Pak. semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Amin. Gitu. Terus Bro Hafid, Pak minum ya. oh sambil ngopi Agak dulu. grogi juga. Aduh. Jadi ini nanti kita kontennya kita Sebenarnya namain. saya paling benci depan kamera Pak. Sudah nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Tapi Bro Hafid dulu di dunia entertain juga kan, Iya. pernah kan? Pernah Pak. Dulu jadi iklan Aks ya kalau nggak salah dulu ya. Iya itu kenapa saya, kalau boleh jujur kenapa saya jadi iklan-iklan terus. Heeh. Saya pernah dipisah juga. Oh Dulu, gitu. dulu layar lebar itu cuma jadi media karena emang saya tuh nggak bisa hafal skenario karena emang grogi Pak depan kamera. Oh gitu ya. Ah. Makanya ini kita coba ini lagi Sobat Link. Jadi ya poinnya ini hanya ngobrol santai. ngobrol santai di sore kali ini. Yang mana di Bro Hafid tadi baru banget ini ya, makanya saya langsung ya ada inspirasi nih, kita ngobrol gitu kan untuk ya konten sekedar sharing nih. Jadi untuk Sobat Uling yang mungkin istilahnya mau tahu di sisi lain di sales ya. Jadi di sales itu memang ada berbagai macam background ya, artinya yang latar belakangnya dulu di bank, bahkan ada kawan saya sales itu dari bidan, Iya. ada bahkan ada Ada yang tuh, Pak, ya? dari hukum, jadi berbagai macam latar gitu loh. Uniknya itu sales ya. Iya. Dan memang sales itu kan ujung tombak perusahaan ya. Artinya memang kita tuh ujung tombaknya. Jadi sekarang gini, kalau suatu produk pabrik ada yang bikin, ada yang admin. Terus kalau nggak ada yang jualin produknya, siapa yang mau jualin? Iya, benar. Pak. Terus perusahaan dapat profit dari mana? Kan gitu. Jadi saling simbiosis mutualisme ya. Nah, sales itu ujung tombak. Artinya memang ya unik sih. Jadi kita tuh kerja itu berdasarkan ya target gitu ya, dan komisi lah istilahnya gitu ya. Jadi memang orientasinya ya kita ya melayani yang terbaik ke customer, cari customernya sebanyak-banyak. Ya itu sih rulesnya. Mungkin Bro Hafid baru 3 bulan udah paham lah ya. Gitu. Baru masih belajar terus Pak? Ya pasti, saya juga sama. Saya juga sama masih belajar ya. Terus kesan-kesannya selama jadi sales itu awalnya gimana Pak Hafid? Gitu. Pertamanya sih ya itu Dari sebenarnya DJ sih loh, dari intinya DJ. itu sebenarnya saya waktu masih sales tuh saya masih nyuri-nyuri nge-DJ. Oh, tanpa sepengetahuan atasan saya dan rekan-rekan. Iya dong, yang penting nggak ganggu kerjaan. Ya, Ya, tapi karena saya masalah. berusaha tidak mau kerjaan. Kadang saya masih curi-curi, masih weekend, masih nge-DJ. Awal-awal sales baru bulan-bulan pertama. Iya. Terus karena lama-lama bulan pertama, bulan kedua benar-benar enjoy karena di sini saya juga menemukan sahabat saya seperti Pak Aris yang kita sinkron sealiran. Jadi saya mikir ya saya mau ke dunia malam itu lama-lama kayak jadi ini berkurang Oh gitu ya. karena nyaman di sini gitu. Oh karena nyaman ya. Iya, kalau dulu saya sempat masih nyuri-nyuri sih. Dulu. Nah, cuma yang penting saya nggak mau kerjaan. Tapi kalau sekarang mikir, jadi kayak udah nyaman banget di dunia perselesan kayak gitu. Jadi terbantahkan juga ya stigma orang yang dari dunia malam, terus bisa akhirnya kan kalau di kantor ya bangun pagi, biasanya pagi tidur ya. Tapi itu ada cerita lucu juga Pak. Gimana coba Cerita untuk Sobat Uling lucunya mungkin kalau mau tahu ya. awal-awal mungkin saya Gimana? dibangunin kan. Ya lama-lama kan nggak bisa juga kan, karena banyak urusan kan yang keluarga dan lain-lain, misalnya istri dan lain. Jadinya saya dibeliin jam beker tuh sampai 4 Pak. Serius Pak. Serius itu Ini Pak. nggak bercanda, Bapak bisa cek di rumah saya tuh. Jam waker Cuma 3, karena saya 4. udah bisa, sekarang jadi saya pasang cuma 3, satunya nggak saya pasang, nggak saya nyalain. Oh, jadi tapi keluarga istri support juga ya Pak? Support, sangat support, dia sangat bahagia. Apalagi saya pakai seragam. Oh gitu. Jadi pertama kali, oh iya, Pak Hafid juga pernah Sobat Uling ya, pernah ini ya cerita sama yang ngobrol gitu, cerita saya ini pertama kali nih kerja pakai seragam. Itu serius ya? Nggak Serius, gimmick gitu ya, beneran nggak ya. gimmick gitu. Jadi seumur hidup Bisa ya, dicek semuanya. Sobat Uling seumur hidup, pengalaman baru 3 bulan jadi sales itu Bro Hafid ini pertama kali kerja yang pakai seragam. Kalau DJ kan nggak ada seragam ya? Nggak ada, DJ Pak. mana Ugal-ugal Pak Urakan. bebas aja ya Bebas. gitu. Jadi Bro Hafid ini membuktikan lah untuk keluarga bahwasanya ya stigma mungkin di masyarakat DJ dengan dunia malam Ya. bisa juga produktif, artinya di dunia profesional kerja ya. Maksudnya gini, sorry ya disclaimer ya, Sobat Uling, bukan berarti DJ itu jelek pekerjaan, enggak ya. Maksudnya gini, jadi sharing poin. Mungkin dulu dunia malam itu tanda kutip ya, maksudnya bukan berarti ya itu ya seni ya, DJ itu seni. Maksudnya bukan berarti, ini disclaimer ya, takutnya ada yang menggiring opini, berarti kerjaan, saya rasa gini, pekerjaan itu semuanya baik pada dasarnya gitu ya. Yang penting ya tanda kutip yang halal gitu ya, istilahnya semua pekerjaan pasti baik gitu. Cuman memang
yang maksud kita ngobrolan di sini tuh ya unik gitu, jarang kan dari DJ. Makanya latar belakang sales itu kan berbagai macam latar ya. Ya. Jadi ada yang backgroundnya tadi saya bilang tuh di bidan, ada yang dari hukum, segala itu jadi sales gitu. Ya kenapa kita harus bangga lah jadi Bangga, sales. Pak. Kita Saya jadi bangga tombak, sekali. ya kan? Makanya saya telepon ke teman-teman, saya bilang saya sales. Kalau ada apa-apa bisa dibantu masalah permobilan, kontak saya. Oh gitu ya. Gitu. Intinya saya nggak terlalu pinter ngobrol kalau depan kamera. Intinya sahabat Wuling kalau mau dibantu apapun tentang mobil, mau tanya-tanya aja juga bisa, kontak aja Pak Aris karena dia orangnya gokil, humble, dan dia salah satu Iya, senior promosi saya terus saya bayar. ya, ya, yang support saya sampai sekarang Ya oke sobat dari Wuling. awal mulai. Kalau saya sobat Wuling itu mulai dari Wuling ini 2017 sih. Mungkin udah 5 tahun di Wuling, jadi ya nanti mungkin saya buatkan ya konten perjalanan saya di Wuling ya gitu. Jadi suka dukanya dan nanti di konten selanjutnya mungkin sobat Wuling. Kira-kira Bro Hafid tadi kan udah ya kesan udah, terus sejarahnya gimana awal cerita dari DJ ke sales ya kan. Ya Pak, Tuh, terus oh ya istri kerja ya Pak? masih Pak. Kerja ya. Kerja di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Sekarang baru pindah di ini Pak, Jetstar Pak. Oh ya, sekali informasi ya, istrinya Bro Hafid ini pramugari di Garuda ya waktu itu. Sekarang Pindah ke Jetstar, Pak. Jetstar. Oh gitu. Jadi istilahnya Bro Hafid ini pengen membuktikan juga untuk keluarga, ya untuk diri sendiri sih, juga untuk keluarga gitu. Bahwasanya ya Bro Hafid juga bisa gitu ya. Bisa Pak. Pasti bisa lah gitu ya. Karena kita laki-laki kita harus smart. Anak ada berapa Bro Hafid? Ada baru dua Pak. Oh baru 2. Tinggal di daerah Bekasi juga ya? Iya, Bekasi juga Pak. Daerah di Bekasi juga. Jadi ya kebetulan saya juga baru 3 bulan kenal Bro Hafid kurang lebih, tapi ya kayak asik aja. Memang ada bakat sih, artinya nih Bro Hafid ini orangnya supel ya. Jadi gampang akrab sama orang tuh. Memang dia ada Gitu. ada apa bakat jadi sales nih sebenarnya. Cuma Tapi ngeselin Pak ya. Hah? Tapi ngeselin Pak ya. Iya. Jadi memang ya seperti itu Sobat Wuling ya. Jadi di konten ini sih nanti saya namain itu apa? Wuling ya, ngobrol seputar Wuling. Siap. Wuling, ngobrol seputar Wuling ya. Oke Sobat Wuling, mungkin itu aja nih, sekedar ngobrol ngopi sore ya. Jadi sambil seruput kopi Ya, dulu ya. Sopi. Iya. Nah, tetap sahabat Wuling. Kita ngopi dulu ya. Ya mungkin gitu aja Sobat Wuling ya. Jadi untuk Sobat Wuling nih yang mau tahu seputar dunia perwulingan, dunia terinfo terupdate Wuling, boleh ya stay tune terus di channel Wuling Bekasi ya. Gitu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa apa? Coba. Ya, Sobat Wuling jangan lupa komen, like, subscribe, dan yang pasti calling Bang Haris. Oke, terima kasih Sobat Wuling.